Di tengah hutan tropis nan lebat, seekor gorila hitam besar hidup damai. Air terjun mengalir deras di depan sebuah gua tersembunyi, rumah sang gorila. Suasana yang tenang dan penuh kedamaian. Setiap pagi, ia bermain dengan burung dan anak rusa kecil. Monyet dan rusa pun dengan senang bermain. Burung pun senang hinggap di pundaknya dan tak merasa takut. Semua hewan pun hidup rukun dan damai serta bahagia. Namun suara mesin gergaji dari mesin alat-alat berat penebang pepohonan mulai mengganggu kedamaian hutan. Pohon-pohon ditebang dan hutan dirusak oleh tangan-tangan manusia yang serakah dan tidak bertanggung jawab. Gorila itu menatap jauh, matanya mencerminkan amarah dan kesedihan. Pohon-pohon tempat dia bermain sejak kecil mulai tumbang satu persatu. Burung dan binatang yang lainnya berhamburan. Hutan berubah menjadi lahan gundul dan panas serta kering, yang akhirnya menyebabkan kemarau panjang. Sang gorila bangkit perlahan, tubuhnya besar dan mengintimidasi. Dengan langkah berat, ia mulai berjalan keluar dari hutan, menuju ke pemukiman penduduk yang terdekat. Ia menginjakkan kaki di jalan setapak menuju pemukiman manusia. Penduduk desa terkejut melihat sosok besar datang dari hutan. Akhirnya lari berhamburan. Gorila itu mengamuk, menghancurkan rumah yang ada di hadapannya dan yang dilaluinya. Mukanya ada salah satu rumah yang terbakar dari tabung gas yang meledak. Tapi dari kejauhan, seorang anak kecil menatapnya tanpa merasa takut. Anak itu berjalan mendekat sambil membawa pisang. Gorila itu berhenti, matanya berubah lembut. Warga desa menyaksikan dengan terdiam dan kagum. Ia duduk perlahan dan menerima pisang itu. Bersama anak kecil ini akhirnya gorila pun tenang yang sebelumnya murka. Dengan senang dan tenang akhirnya gorila itu memakan pisang. Dan akhirnya mereka berdua akrab dan bersahabat dengan nyaman. Gorila itu akhirnya kembali ke hutan setelah penduduk setempat menanam pepohonan kembali. Seekor makhluk besar yang hanya ingin tempat tinggalnya kembali dan hidup nyaman. Hutan bukan hanya untuk kehidupan bagi para satwa, tapi juga untuk keberlangsungan kita semuanya.